Hai, kayak yang udah gue post kemarin, gue bakal coba bahas tentang Black Clover. Dan hal pertama yang bakal gue bahas adalah Yami Sukehiro. Lebih spesifik ke kekuatan sihirnya, yaitu sihir kegelapan atau Dark Magic. Sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya buat subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Dark Magic atau Yamimaho adalah kekuatan sihir dengan atribut yang langka yang mampu menjadikan si penggunanya mampu memproduksi dan memanipulasi kegelapan. Sihir ini dimiliki oleh Yami Sukehiro, kapten dari Ksatria Sihir Banteng Hitam Kerajaan Clover. Dasar dari sihir ini adalah dia memiliki kecepatan yang rendah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merapalkan sihir. Ini disebutkan di chapter 50 atau anime episode 35. Dibandingkan dengan lawan alaminya yaitu sihir cahaya, sihir kegelapan sangatlah lambat. Makanya Yami Sukehiro mengalirkan sihir kegelapan yang dia miliki itu ke pedangnya untuk menambah kemampuan bertarungnya. Kegunaan dari sihir kegelapan yang lain itu adalah dia mampu menyerap sihir lain, menciptakan semacam black hole kecil atau sebuah serangan ke arah musuh. Sihir kegelapan ini juga termasuk tingkatan Arcane Magic dan merupakan salah satu atribut untuk pertumbuhan pohon klipot yang menghubungkan dunia iblis dan dunia manusia. Teknik dari sihir kegelapan ini ada 3 macam: teknik serangan, teknik bertahan, dan teknik support. Kita mulai dulu dari teknik support. Yang pertama, Yami Koshoku Maho Yami no Kinbaku atau sihir kegelapan pengikat. Dengan grimoire yang terbuka, si penggunanya mengeluarkan tali yang terbuat dari kegelapan yang bertujuan untuk mengikat musuhnya, menahan pergerakan fisik dan juga sihirnya. Yang kedua, Yamimaho Yami Matoi Kuroba Minenagi. Dengan grimoire yang terbuka, si penggunanya menyelimuti pedangnya dengan kegelapan dan memanjangkan pedangnya dalam bentuk sihir kegelapan. Lalu mengayunkan pedangnya ke arah musuh dengan sisi belakang pedangnya untuk menahan dan memukul musuh mundur. Yang ketiga, Yamimaho Kurotsuki. Dengan grimoire yang terbuka, si penggunanya mengambil alih mana yang ada di sekitarnya, sehingga tercipta sebuah black hole. Black hole ini menciptakan sebuah ruang khusus di sekitar si penggunanya yang dapat menghapus segala macam jenis sihir. Area black hole ini bisa dikontrol dengan baik, sehingga hanya sihir musuh aja yang terhapus, sihir kawan tetap aman. Sekarang kita lanjut ke teknik bertahan. Yang pertama, Yamimaho Kuroana. Dengan grimoire yang terbuka, si penggunanya menciptakan sebuah black hole yang kecil yang mampu menghisap segala macam sihir ke dalamnya. Yang kedua, Yamimaho Kuromayu. Dengan grimoire yang terbuka, si penggunanya menciptakan sebuah bola kegelapan di sekitarnya untuk bertahan. Sekarang kita lanjut ke teknik serangan. Yang pertama, Yamimaho Yamimatoi Mumyogiri. Dengan grimoire yang terbuka, si penggunanya menyelimuti pedangnya dengan kegelapan, lalu menebaskan pedangnya ke arah musuh sehingga menciptakan gelombang tebasan kegelapan yang sama tajamnya dengan pedang dan mampu menyerap segala macam sihir. Yang kedua, Yamimaho Yamimatoi Mumyo Midaregiri. Pada dasarnya sama dengan Yamimatoi Mumyogiri, hanya saja tebasan yang dilakukan berulang kali sehingga menciptakan gelombang tebasan kegelapan yang cukup banyak. Yang ketiga, Yamimaho Yamimatoi Kuroba. Si penggunanya menyelimuti pedangnya dengan kegelapan dan menjadikannya lebih panjang, sehingga mampu menebas musuh dari jarak jauh. Yang keempat, Yamimaho Yamimatoi Jigengiri. Setelah menyelimuti pedangnya dengan kegelapan,
Si penggunanya menebaskan pedangnya ke bawah sehingga menciptakan gelombang tebasan kegelapan yang cukup besar. Gelombang tebasan ini mampu membelah mana, sihir ruang, bahkan ruang dimensi itu sendiri. Yang kelima, Yamimaho Yamimatoi Mumyo Mineuchi. Dengan grimoire yang terbuka, si penggunanya menyelimuti kegelapan pada pedangnya dan menerobos cepat ke belakang musuh. Lalu, dia menyerang tengkuk musuhnya dengan bagian punggung pedangnya untuk membuat musuhnya tak sadarkan diri. Yang keenam, Mana Zone Yamimatoi Jigengiri Higan. Mana Zone adalah teknik tingkat tinggi untuk mengontrol mana yang ada di sekitar si penggunanya. Setelah berhasil mengaktifkan Mana Zone, si penggunanya melancarkan serangan Yamimatoi Jigengiri sehingga menghasilkan tebasan pedang kegelapan yang sangatlah dahsyat. Yang ketujuh, Mana Zone Gyoshuku Yamimatoi Yaigiri. Setelah mengaktifkan Mana Zone, si penggunanya menyelimuti area di sekitarnya dengan Kurotsuki atau area sihir Black Hole. Ketika musuhnya memasuki area sihir Black Hole, si penggunanya melakukan tebasan secara horizontal yang sangat cepat. Yang kedelapan, Yamimaho Shitotsu. Setelah menyelimuti area di sekitarnya dengan Kurotsuki atau area sihir Black Hole, si penggunanya memadatkan mana di sekitarnya dan memusatkannya ke dalam satu serangan tusukan, yang akhirnya menghasilkan serangan tusukan jarak jauh yang mematikan, yang mampu menghancurkan tubuh lawannya. Oke, itu tadi teknik-teknik dari sihir kegelapan yang dimiliki oleh Yami Sukehiro. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video gue yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.